Yuk berbagi kisah inspiratif, edukatif, dan juga curhat bersama sahabat BMI. Hai sahabat BMI semuanya, hari ini seneng banget kita rame-rame kumpul di sini nih. Kita kedatangan tamu, para sahabat-sahabat BMI. Mereka adalah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Mereka mempunyai hobi yang unik-unik, punya cerita yang seru. Nanti kita kulik-kulik sama-sama, ngobrol seru-seru sama-sama. Ini mereka. Hai guys. Dari sana dulu deh, perkenalkan namanya dulu, dan sapa teman-teman kita. Ali, kamu dulu. Ali. Oh iya, ayo sweet. Dari sana Begini lagi para ibu-ibu. Lo dari sana keliling ke sini. Oh iya. Yang muda deh, yang muda, yang paling muda. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ali Husna, umur saya 33 tahun, asal dari Tulungagung, Jawa Timur. Halo, nama saya Kori dari Jawa Tengah, Brebes. Umurnya Bu? Umurnya rahasia deh. Hai, nama saya Triwahyuni, saya dari Riau, Pekanbaru, Sumatera. Umurnya udah tua, udah punya cucu. Udah punya cucu. Tapi kelihatannya muda-muda banget ya guys. Dari ibaratnya Indonesia itu kan memang dari Sabang sampai Merauke. Nah buktinya kita di sini di perantauan pun kita ketemu dari berbagai daerah juga ya teman-teman semuanya. Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah sampai ke Riau. Aku sendiri juga Jawa Tengah guys. Jawabannya mana? Kalau aku Semarang. Semarang. Deket lah Jawa Tengah. Itu apa ya? Brebes sama Semarang. Oh iya. Ya cuman berapa jam? Kalau Brebes tuh daerahnya tuh apa Bawang. namanya? Bawang merah. Bawang merah. Kalau rasin. Oh iya. Ya. Kalau Jawa Timur apa? Lebih ke apa sih? Banyak. Mau makan yang kalau daerahnya mana? Kalau Ciri daerahku, khasnya? Ciri khasnya banyak sih. Kalau yang terkenal nasi tiwul sama ayam lodo. Apa tuh ayam lodo? Ya, ada yang kayak kalau di sini orang Melayu masak ayam lemak cili padi itu. Oh, Hampir sama kayak gitu. ayam hampir sama. lodo namanya. Itu daerah Jawa Timurnya di daerah mananya? Tulungagung. Tulungagung ya. Oh, Tulungagung. Kalau Riau sendiri apa sih itunya? Kalau Riau sih khasnya apa ya? Kalau di Pekanbaru sih pisang kipas kali ya. Pisang kipas. Pisang Sale pisang gitu digoreng, ya? Bukan, pisang digoreng tapi kayak kipas dia lebar. Oh, Ini loh, aku lihat di TikTok ya, yang kayak gitu. Khasnya dari Yang Pekanbaru seperti itu. dipotong ke sininya. Terus dibuka. Ya, dia lebar kayak kipas semesit gitu. itu ya? Mm-mm. Oh, berarti itu. Iya, enak banget. Itu khasnya dari Tapi sana makannya pakai sambel nggak? kalau orang Pekanbaru memang sukanya pedas karena sana orang Minang ya, orang Minang, orang Melayu campuran, orang Batak. Oh gitu ya. Semua di Riau. Soalnya kalau aku punya temen tuh orang Manado juga kan, dia makan pisang gorengnya tuh pakai sambel. Iya. Hah? Dia sambal kecap. Enggak, sambal itu di blender tapi dia dikasih kayak air. Jadi kayak cair-cair gitu sambalnya itu. Pisang? Bukan saus, bukan. Kayak cuko gitu ya. Pisang sama sambal? Iya loh. Kalau di sini kan orang-orang Melayu yang orang Singapura juga kalau makan pisang goreng tuh pakai itu. Kalau di tempat saya memang Unik banget ya, aku baru tahu. Kalau kita orang Ubi rebus aja mereka pakai sambal belacan loh orang Iya. Melayu. cocok. Minumnya sama kopi. kan aneh kan. Kalau kita Jawa kan enggak ya, kan manis. Direbus kasihnya gula Jawa sama santan. Berarti emang Jadi kolak dong. unik banget ya memang. Kok bisa? Terus kalau ubi? Kalau ubi gimana Kalau tuh? ubi sana memang ciri khasnya gorengan di sana memang makannya pakai sambal. Oh gitu. berarti Bukan saus sambal. karena satu rumpun ya Melayu. Pantesan doyan Melayu. sambel. Rata-rata memang doyan pedas. Soalnya Wah, kayak enak banget. makanya kayak orang rumah makan Padang di sana banyak kan orang Padang kan makannya pedas. Oh iya bener sih. Karena masih Melayu kan serumpun kan Iya. Singapura, Malaysia juga itu kan. Wow. Unik-unik sekali lah teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana nih makan pisangnya pakai sambal atau sama kopi? Goreng seru. goreng pisang sama kopi gitu ya. Iya kalau kita kan kayak Tapi gitu. kalau orang Melayu makan ubi rebus dipakein sambal belacan loh. Iya kan lucu unik-unik lah kan. Gini kita mau tanya soal pengalaman kerja nih tapi sebelum ke pengalaman kerja ya udah berapa tahun dulu nih di Singapura
apa sebelumnya ke Singapura tuh ke negara lain dulu melelang buana? Karena dari muka-mukanya nih senior. Muka-muka senior. Berapa tahun sih Ali? Dari 2017 sampai sekarang. Oh, 2025. Hampir 9 tahun. 9 tahun. Aku dari 2009 sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Itu nggak jauh. Belasan tahun. Coba dihitung. Coba dia. Tapi sebelumnya aku di Jakarta jadi baby suster sama konveksi. Oh, udah ada pengalaman kerja di Jakarta juga. Udah 16 tahun dia. Masya Allah, 16 tahun. Yang ujung sana nih. 2013 sampai sekarang. Oh, Sebelumnya belum pernah ke luar negeri atau kan Masih bertahan. sebelumnya kerja di rumah aja dulu punya apa sih mantan suami ya dulu masih bersama-sama mantan suami. Jadi kita kerja bareng, suami yang nyupir, saya salesnya. Jadi kita apa sih grosir keliling bawa mobil gitu. terus Dan akhirnya memutuskan ke Singapura ya ada something ya yang jelas. Mungkin frustasi pertama, sakit hati ya, bukan sakit hati sih, lebih sedih ditinggal seorang ibu ya. Udah nggak punya bapak dulu waktu tinggal ibu. Ya terakhir tinggal ibu habis 100 harinya. Mungkin langsung. dengan pelampiasan kayak gimana, bingung kayak gimana meninggalkan anak-anak waktu itu. Jadi ke luar negeri 2013 sampai sekarang. Wow, lama banget. Tapi tiap berapa tahun pasti pulang lah. Dulu waktu di majikan pertama cuti 3 tahun baru balik. Terus habis itu normal 2 tahun. Terus habis itu setahun sekali. Oh, Dan udah sampai sekarang sampai setahun sekarang. sekali. Ya. Udah berapa ganti majikan atau satu majikan aja Kayaknya aku banyak. 9 tahun dulu di majikan pertama Chinese cuma 6 bulan. Oh, Bertahan 6 bulan. Terus ganti dapat India 6 tahun. 6 tahun terus ganti lagi dapat keluarga Prancis 1 tahun dia balik ke negaranya dan ganti lagi orang London UK sekarang alhamdulillah udah 3 tahun. wow. Perjalanan panjang ya guys ya. Semua butuh proses. Benar. Ya, kita semuanya butuh proses juga. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Pengalamanku pahit banget. Enggak apa-apa lah, nanti kasih manis-manis. Kita share. Iya, kita share pengalaman. Kayak gimana ya? Aku mau sharing tapi hatinya happy, jadi kayak nggak nyambung, nggak bisa nangis. Enggak apa-apa, biar teman-teman yang ada di sana kayak dapat apa namanya motivasi juga. Ternyata kakak-kakak senior ini pun dulunya juga nggak segampang yang dilihat yang sekarang kayak Dulu gitu. pertama aku kesini nggak pegang handphone sama sekali. Off day pun nggak bisa. Jadi kalau mau keluar harus sama bosnya dulu, baru boleh keluar. Nggak sama sekali. Kalau sekarang kan handphone bisa dipegang. Iya. Baru Tiap sekarang hari udah kan. langsung banget. Udah bisa off 1 bulan Heeh, sekali langsung harus Nggak ada, dapat aku nggak ada update sama kan. sekali sampai aku udah finish kontrak. Aku ganti majikan, aku ganti boleh off day, cuman itu pun di setengah hari gitu. Oh. Susah banget dulu aku minta off day. Aku kan mintanya kayak mau kursus, temen-temenku aku kok kayak iri ya. Temenku pada kursus dulu kan di itu sekolah Indonesia Singapura itu. Oh ya. iya. Aku pengen di sono tapi nggak bisa. Karena nggak boleh off day itu ya. Betul. Off day keluar jam 9, jam 3 harus balik. Dulu. Kayak time ya. Iya. Susah banget. Ya, Kalau semua sekarang ada proses itu yang pun- nggak mungkin kita kerja langsung dapat enaknya pasti. Itu ada pun aku susahnya dulu. udah finish 2 tahun. Padahal udah finish 2 tahun ya. Ganti lagi dapatnya yang di Bishan, aku 5 tahun di sono, enak banget. Oh, udah mulai enak lah itu. Enak. Itu ada public holiday, hari-hari keluar pun nggak apa-apa asal ada izin. Jadi Sabtu Minggu keluar, public holiday juga keluar. Cuman ya kayak gitulah, kalau aku ditinggal sama bosnya kayak gimana ya, kayak nggak tahu, bingung sendiri. Kadang aku kebanyakan ditinggal sama bos.
Malah biasanya kan kalau temen-temen yang lain itu kan kalau ditinggal bos dia happy gitu. Oh bisa senang, keluar. merdeka loh, merdeka Nggak banget. senang, malah. Dia nggak suka loh guys, aneh banget. Sampai sekarang kalau aku ditinggal, sekarang aku malah happy kalau aku ditinggal sama bosnya di luar gitu. Aku juga ikut holiday. Iya kalau sekarang udah majuin ke berapa berarti nih? Selama 16 tahun ya? Bentar aku hitung dulu. 1, 2, 3, kayaknya yang 9. Wah. Udah ngerasain keluarga semua dari Resman aja ya. Iya, udah merasakan yang macam-macam. Dapat orang apa? Aku apa ya, Malay? Oh ya, Yang belum dapat Melayu. Enggak, belum pernah mau. coba. Oh. Berarti ambil China. Iya, Aku kebanyakan mix kayak Australia, Chinese, Oh. Indian, Western. Tapi kalau orang-orang yang mix gitu ada kesusahan gak sih untuk beradaptasi sama mereka? Lagi kan banyak kali ya pindah-pindah majikan sampai Enggak, 9 kayaknya kali aku itu. lebih cocok yang kayak gitu. Soalnya dulu Chinese, aku stres banget sumpah. Makanya aku keluar dari sana cuma 4 bulan doang. Oh itu yang paling short lah ibaratnya kayak gitu. Oh untuk gajinya sendiri tuh dulu yang awal banget itu berapa dapat gaji Aku berapa? dulu 350. 300 masih 300. Kamu dulu berapa benar? Dulu saya pertama masuk 450. Masih 400. Kalau kamu Masih sendiri kecil gimana? banget aku. Oh, ya. Udah langsung udah Wah, berarti aku dulu Tapi paling nggak off day. Aku dulu pertama kesini nggak off day. berapa tahun totalnya ya? Aku di sini kan 9 tahun. 9 tahun. Yang sama majikan Melayu 1 tahun lebih itu aku nggak off day. Yang terus aku ke Indonesia 1 tahun sama anakku, soalnya aku tinggal dari bayi kan. Terus aku pulang sama dia kayak setahunan. Terus aku balik sini lagi, aku dapat majikan jaga orang tua. Yang pertama, yang kontrak pertama nggak boleh off sama sekali. Yang kontrak kedua 1 bulan 1 kali. Terus aku pindah, aku dapat majikan lagi yang lakinya European, yang istrinya Chinese, tapi aku nggak kuat. Aku cuman di sana 3 bulan udah turun berat badanku 5 kilo. Aduh, kenapa tuh? Soalnya makanan diambilin. Stres. Makanan diambilin. Oh, Kalau makan itu diambil, dijatah. nggak bisa ngambil sendiri. Dijatah Diambil, berarti diambil. ya? Satu cup itu dibuat untuk 4 orang. Sampai gitu ada yang kayak Terus gitu. aku lari ke MOM itu. Oh, Terus aku lari ke MOM, terus aku dapat itu ceritanya yang bosku sekarang itu best friendnya mantan bosku. Oh, terus kamu kok bisa berani sampai lari ke MOM tuh Berani, gimana waktu itu? itu ceritanya aku kan udah nggak kuat. Aku pernah sampai sakit sampai demam tinggi 40,1 loh itu Ih, demam. tinggi banget. Nggak dibawa ke hospital. Alah. Terus aku besoknya aku nangis, aku minta ke hospital, pokoknya aku pengen ke hospital. Terus sama dokter di klinik dirujuk ke hospital. Di sana aku disuruh blood test, disuruh X-ray semua, tapi majikanku nggak ngebolehin aku stay di hospital, dia suruh aku balik. Ih, jahat Terus aku udah balik dari hospital. Waktu itu aku 2 hari habis balik dari hospital, dia check up ke dokter sama suaminya. Anak-anak dibawa, yang satu anaknya sekolah, yang masih kecil-kecil dibawa. Terus kan nggak ada orang. Ya udah aku lari aja ke MOM, ambil Grab pergi ke MOM. Dari MOM aku masih dibentak-bentak loh. Aku ketemu sama officerku itu Indian Melayu. Oh. Waktu itu aku dimasukin ke room kan, ditanya kenapa lari. Terus aku ada bawa semua yang dari dokter semua, yang aku habis dari hospital itu. Katanya kamu tahu nggak 1 hari itu yang lari berapa helper? Emangnya kamu aja yang ada masalah gitu. Terus kamu kenapa mau sama bosmu kan? Kan aku bilang, aku kan nggak tahu kalau begini Akan ya, dapat bos seperti ini, aku nggak kayak tahu. gitu. Terus aku bilang, kalau bukan MOM yang ngelindungin helper, mau siapa lagi yang ngelindungin? Kita mau mengadu ke siapa lagi? Kalau kesini aja kita dibentak-bentak. Terus dia ngebentak aku kan jawab, aku nggak takut. Aku jawab, aku nggak takut. Si officerku marah. Dia bilangnya kayak gini, kenapa kamu jawabnya gitu ke aku, kayak aku punya hutang sama kamu? Aku nggak bilang kamu punya hutang sama aku bilang kamu ngomong sama aku nggak baik, aku yang ngomong yang nggak baik sama kamu. Kalau coba kamu tanya aku baik-baik, aku bakal jawab baik-baik. Aku bilang gitu. Terus sampai itu dia masih bentak-bentak aku semua. Terus aku bentak balik, soalnya aku bener. Terus kalau kita nggak lari ke MOM, kita mau lari ke siapa lagi gitu loh. Terus waktu itu dia telepon majikanku begini. Terus aku bilang aku nggak mau pulang. Pokoknya aku nggak mau pulang. Aku mau cari majikan lagi, aku nggak mau pulang.
Akhirnya dia ngomong sama majikanku, dia nggak bisa maksa aku pulang. Akhirnya aku dibawa ke shelter. Kisah aku berjalan sampai 1 bulan, aku di shelter sampai 1 bulan. Habis itu bosku yang lama ngebantuin aku cari majikan lagi. Oh tapi majikan masih mau lah prosesin untuk pindah ke majikan yang baru gitu lah. Soalnya aku udah nggak mau, aku bener-bener nggak mau balik ke rumah. Iyalah, kalau kurang makan tuh emang kita susah lah ya. Kerja bangun jam 5, tidur jam 1. Alah. Berarti sama aku dulu juga ya. Terus nggak Pernah terus kayak off gitu day juga. ya. Off day disuruh masak dulu dinner sama lunch. Habis itu boleh keluar jam 12 kan, paling nggak keluar. Gitu jam 4 ditelepon. Dia nggak bisa masak nasi karena anaknya masih kecil-kecil kan. Dia katanya sibuk nggak bisa masak nasi. Disuruhlah aku pulang masak nasi. Masak nasi. Masak air, masak nasi nggak bisa. Oh sampai Terus segitunya. ya itu aku mau mutusin habis aku pulang dari hospital, aku tuh udah prepare di kamar aku kan, kamar aku yang di kondo kan di bomb shelter gitu kan, yang untuk ruang storeroom gitu kan. Kamarku itu ada tempat tidurnya kecil, terus barang-barangku ada tempatnya gitu kan. Aku udah sengaja masukin barang-barangku, aku udah pack barang-barang aku di koper. Udah aku siapin, terus aku push koper aku tutupin pakai baju. Jadi dia nggak lihat. Jadi otomatis waktu aku udah lari ke MOM, barang aku udah siap semua. Waktu Pinter banget. waktu officer aku datang itu aku udah nggak ada baju kotor semua, nggak ada, soalnya udah aku bersihin, memang aku bener-bener udah niat bener-bener aku udah niat. Tapi aku nggak takut bener di MOM dibentak-bentak di pokoknya, padahal officer yang lain teman-temanku di shelter aku tanya nggak ada yang officernya kayak gitu. Dia aja dibentak-bentak. Tapi yang paling lucunya waktu dia ngambil aku ke shelter, officer aku kan bawa 1 driver Chinese kan, dia juga officer juga. Untuk bawa aku ngambil baju ke rumah majikan aku kan. Itu dia kan aku kan mau kalau ke shelter aku kan petang boleh keluarkan kayak beli makan apa semua kan boleh keluarkan, beli barang-barang gitu. Waktu itu aku udah ganti baju. Aku kan memang suka pakai celana pendek. Aku pakai celana pendek. Waktu itu aku lari ke MM aku pakai kerudung. Pakai kerudung waktu di shelter, aku pakai celana pendek, pakai tank top. Aku mau keluar, udah aku pakai handbag. Tiba-tiba dipanggil, katanya ada yang nunggu aku di bawah. Aku kira siapa, aku turunlah ke bawah ke lobby. Aku lihat si officer aku, dia nggak nge-SMS aku nggak apa, padahal dia ada nomor aku, tapi dia nggak ngechat aku. Terus oke lah, aku dibawalah ke rumah majikanku. Waktu di situ dia baik banget sama aku, totally different. Dia tanya aku baik-baik, oh kamu udah dapat, aku dengar kamu udah dapat majikan ya. Dibawain tuh sampai koperku dibawain. Modus. Dibawain, ditanya-tanya. Waktu si drivernya ngambil mobil di parkiran, dia mau jemput kita kan, aku berdua sama dia kan. Dia baik banget, dia tiba-tiba baik banget. Waktu di dalam itu dibentak sampai dia gebrak meja, katanya, "Kamu ngomong sama aku kayak aku itu punya utang sama kamu." Aku kamu aja ngomong sama aku nggak sopan. Kalau kamu sopan ya aku sopan gitu. Kamu cuma dengerin dari majikan, kamu nggak dengerin dari kita. Sayangnya kita gitu. Memang Memang lah. Kadang kalau kita pun ke MOM pun kadang ya gitu. Kalau dapat officer yang kayak gitu. Memang sih. Jadi sebenarnya tuh pihak yang melindungi para BMI itu nggak harus bukannya cuma itu aja ya, agensi juga itu penting ya, karena soalnya biasanya agensi itu juga mendengarnya sebelah pihak aja. Tapi kesalahanku di situ waktu itu aku ambil direct, soalnya waktu itu aku sebenarnya ada di apps yang cari majikan, di namanya waktu itu yang We Are Caring. Tapi si bosku itu udah ada daftar di situ. Tapi dia nggak mau apply lewat agensi. Dia dapat aku, abis interview aku, dia apply belakang agensi. Jadi aku nggak punya agensi, aku jadi direct gitu. Karena dia padahal dia itu udah daftar ke agensi itu untuk ngambil helper di agensi itu. Tapi in the end waktu dia dapetin aku, dia nggak mau apply di situ, dia apply sendiri. Tapi gitu. Kalau direct lewat situ, kalau mau pindah lagi majikan susah nggak sih itu? Ya tergantung majikannya, tapi Gampang-gampang kalau susah. aku ya gampang-gampang sarannya ya jangan pernah ngambil direct. Kalau ada apa-apanya nggak ada yang tanggung jawab. Iya. Kita sendiri susahnya. Iyalah, Memang kalau benar. direct memang kita bisa milih gaji, milih majikan, tapi kalau ada Langsung kerja, apa-apanya langsung ya, ini ya. Ada apa-apanya kita Iya itu Kesusahannya, resikonya kembali ke kita sendiri karena nggak ada yang melindungi, ibaratnya kayak gitu. Kecuali ya. kamu tahu bener-bener kayak
tahu family itu sebelumnya, kayak kamu dulu pernah kerja sama kakaknya atau gimana, nggak apa-apa lah direct ya gitu. Bener-bener. Tapi kalau untuknya aku saranin janganlah kalau masih belum experience Iya. jangan. Karena kebanyakan teman-teman kita itu ya, apalagi yang baru-baru kan kayak tergiur sama aku mau direct hiring aja deh, langsung dapat gaji bisa memilih banyak besar, nggak mau potongan. Padahal balik lagi kalau kita juga nggak pinter-pinter, majikan amit-amit lah ya, di sini apes, yang susah kan kita sendiri kan. Iya, tapi kayaknya enggak semuanya Ya, gitu enggak ada semua. gitu. Walaupun nggak semuanya, tapi kembali lagi untuk waspada juga. Iya sih, takutnya kejebak yang Ya, benar. yang Kita kurang masuk ini. ke dalam yang kayak gitu lagi. Bener. Ada pengalaman yang ini nggak sih, kayak temen-temennya ini serem-serem banget kayak gini? aku nggak ada. Nggak ada sih ya. Cuman kayak dapat adanya kejahatan gitu nggak ada sih. Cuman dulu pernah yang di 6 bulan itu nggak betahnya. Itu kan sebenarnya cuman jaga orang tua 2, tapi yang laki-laki itu yang akong itu Masya Allah cerewet banget. Dan itu waktu itu masih non kan, masih baru masuk, masih penyesuaian kan, kayak masakan atau apa gitu. Masakan kalau nggak cocok langsung dilempar di depan, Iya. langsung di depan di lantai. Dari situ terus makanya cuma 6 bulan bertahan. Itu no off day, no HP. Waktu pertama masuk gaji 450 dan pindah lagi dapat India. Ya sama gaji masih segitu tapi langsung dapat off setiap minggu Langsung dapat off day ya. Kalau aku dan bertahan kan 6 belum tahun. pernah yang dapat majikan India yang Punjabi kan. Itu harus yang bikin Roti. aku nggak bisa. Kalau masakan oke, tapi kalau disuruh bikin chapati aku paling benci banget kayak gini ya. Ya itu gimana itu masak? Aku nggak bisa, kan harus kalau yang katanya good quality itunya harus ngembang ngembang gitu. Iya, Itu nggak balon ngembang gitu loh, dibakar itu langsung Tahu nggak? Aku udah bakar ngembang dong, nggak ngembang. Susah banget, aku belajar sampai 2 bulan. Susah banget. Unik banget. Itu emang Harus susah banget. nggak tahu aku juga kenapa nggak bisa Dia punya. nggak kalau buat kayak gitu nggak boleh dipres banget. Kalau dipres banget dia nggak mau melembung. bener. Nggak tahu. Akhirnya harus benar-benar pas gitu. Tapi iya. majikanku dari yang pertama sampai yang sekarang ya paling enak yang sekarang. Oh ya, kalau yang sekarang majikannya apa? Eurasian Indian. Dia campuran, ibunya Eurasian, bapaknya India. Tapi dia baik banget. Waktu itu pun dia kan kakinya patah. Terus aku ada acara di expo kan. Aku nggak bisa keluar pagi. Terus aku panggil bunda ke rumah buat makeup, diizinin. Wow, Bagus sih, anaknya juga bagus. Oh ya. Iya. Anaknya itu juga Yang waktu kayak itu foto mau bareng tanya. itu ya. Anaknya waktu aku ikut MSSI pun mereka datang, semua datang. Iya. Dia Aku, datang. baik aku lihat. Dia support. Berarti support apa kegiatan kita di setiap off day-nya. Asalkan gitu. aku jujur sama dia, aku mau iyalah, ikut iyalah, ini. iyalah. Kayaknya Aku mau rata-rata ikut kalau kita jujur bos tahu Iya. juga. Iya aku sih. kayak Jadi terbuka mau aja. aku ke GB gitu ya, aku bilang nanti aku ke GB ya. Oh, Nanti berarti aku kesini boleh ya. boleh pergi ke luar negeri Iya. tanpa mereka juga ya. Wah, Yang enak penting banget. bilang aku mau ke GB. Iya, Iya aku sih. juga kemarin juga bilang Kalau aku boleh holiday nggak kalau kalian pergi kemana gitu, boleh berapa hari sama siapa? Udah tadi itu Berarti diizinkan lah. izin ya, diizin Ini- asal ada ngomong gitu. Ini pasti kalau yang senior jangan ini ya guys, dan jangan pokoknya tuh ditirunya itu diambil yang positif-positifnya aja, karena mereka juga udah melalui dari yang pahit-pahit banget pedas. sampai Dari yang nggak sampai ada ke tahap off-day. ini, ke tahap yang enak alhamdulillah. Tapi kan menjaga kepercayaan Iya. kepada majikan, dia kerja dengan baik, jujur kayak gitu. Iya, itu paling penting. Itu iya paling penting banget, sehingga sekarang udah enak banget mau holiday sendiri bisa. Boleh. Mau keluar subuh pulangnya malam Boleh. Udah Yang enak penting banget. jujur Intinya aja. yang penting jujur, jaga diri, itu kepercayaan bos itu Iya, betul. utama. Paling penting. Dari yang nggak punya off day, aku dulu nggak off day sama sekali, baru yang ikut yang bos ini 5 tahun baru dapat off day. Tiap minggu sampai sekarang aku baru renew kontrak kan, aku sekarang dapat Saturday Sunday.
Wah, enak banget Saturday Sunday. Udah levelnya udah ini banget nih. Sekarang dulu pengen banget kayak ada public holiday Sabtu Bosen Minggu. kan Sekarang udah bosen. Sampai udah bosan. Kalau aku dulu lihatnya kan yang aku nggak dapat off day kan aku lihat, enak banget ya mereka tiap minggu off, kayak malam boleh keluar sampai malam, boleh off ini itu semua, public holiday boleh keluar. Kok aku nggak dapet ya, pernah dapat pikiran gitu, tapi yang aku udah dapet yang every Udah Sunday off, ngerasain. sekarang dapat Saturday, nggak tahu mau kemana, kayak udah bosen, nggak tahu mau capek gitu. Tapi dulu aku pertama dapat off day aku cuman fokusnya aku mau kursus gitu aja. iya, Aku iya. pertama kursus di Siglap itu apa? Di Siglap. Iya. Terus kayaknya aku nggak cocok deh di sono, kayak nggak nyambung. Pindah. Terus aku pindah lagi di Fast, oke lumayan. Habis itu aku pindah lagi ke development. Di situ aku udah tahu semuanya. Karena kita juga harus apa skill kita sukanya apa, bidangnya apa. Jadi kalau di Singapura kan banyak kelas-kelasnya juga. Oh ya guys, ini buat teman-teman ya yang mau ikutan kelas, banyak banget kelas-kelas di sini. Ada kelas make up, ada kelas komputer, bahasa Inggris, macam-macam kelas dan macam-macam sekolah juga. Dari biaya ada yang biayanya dari yang gratis, yang sedang, yang bayar, yang mahal juga ada. Dan ini teman-teman semua ini mereka juga mengikuti kelas-kelas juga seperti yang teman kita yang sebelah sana nih, boleh diceritain nggak, maksudnya selain off day happy nih ngapain aja sih kalau minggu, kalau weekend kayak gitu? Dulu pertama off day nggak ada kegiatan, ikut teman-teman aja yang ngumpul-ngumpul party gitu ya. Terus lama-lama umur kan semakin tua, kita juga harus ubah mindset kita dong ya. Terus tahu ada makeup, pengen juga, karena kalau makeup sih bisa dibilang memang dari kampung hobi. Terus ngikuti cari info makeup, sekolah makeup sampai selesai, dan ikut-ikut organisasi kayak MSSI gitu, join di situ, atau belajar di luar atau makeup. Dan kita ketemu bareng gitu. sih. Iya, ketemu mereka. Terus oke ya guys, ini makeup artist. Kalau yang ini coba dijelaskan nih. Kayaknya kalau masalah itu kurang sebenarnya aku cuma iseng doang, tapi kok lama-lama jadi hobi gitu. Sebenarnya aku suka dari kecil, cuman kayak nggak dikembangin. Aku suka jahit dulu, suka banget. Terus kayak aku pengen ganti dong kayak gini, gimana rasanya gitu kan. Jadi aku pelan-pelan belajar gitu. Ada yang belajarin juga. Terus lama-lama enak juga. Jadi ketagihan. Berarti kalau dulu kalau belajar foto Ada kursusnya juga. Ada sekolahnya juga. Berarti ada kursusnya juga lah untuk belajar fotografer juga, itu ada sekolahnya. Ada. Sekarang pun masih mahal. Iyalah, kalau fotografer memang lumayan sih ya, karena untuk membeli kameranya juga itu yang dulu aku kayak pengen banget ya beli kamera, cuman aku kayak berusaha ngumpulin setiap bulan gimana gitu. Iya, Aku kumpulin dulu step by step, Iya. kumpul. Jadi aku satu bulan itu habis enggak. Aku harus ini ya, kan dulu kan berapa ya, cuman 700 kan. Yang 200 aku kirim ke Indonesia, yang 500 itu satu bulan aku pegang cuman 150. Harus habis. Cukup. Harus cukup. Jangan ngambil yang uang itu. Jadi bisa nabung, bisa kirim, bisa buat kayak tiap minggu libur gitu kan butuh kayak EZ-Link card, makan juga gitu kan. Jadi aku ngambilnya di situ, pulsa juga. Jadi cukup nggak cukup harus gitu. Oh, entrepreneur. Jiwa ininya tuh harus. tapi bagus banget ya. Maksudnya selain kesenangan, hobi, juga kita harus mikirin tujuan juga ya. Iya, Tujuan kita keluar negeri itu untuk apa sih? Untuk membantu perekonomian keluarga kita di Indonesia juga. Jadi bagusnya teman-teman yang ada di sini itu mereka tidak hanya mikirin
kesenangan dan hobinya aja, tapi mereka memang fokuskan untuk keluarga dan menyampingkan kesenangan mereka, dan akhirnya hobinya berkembang Iya, sampai betul. sekarang kayak gitu. Dan yang ini nih cantik banget. Calon pengantin. Ini kalau teman-teman mungkin yang lihat, yang nonton, apa sih kayak ibaratnya kita kok pembantu aja cantik-cantik, pakaiannya gini-gini. Jangan salah teman-teman semuanya, karena kita ada passionnya sendiri-sendiri. Dari temennya satu MUA, temennya satunya lagi dia fotografer, dan ini juga seorang model. Jadi jangan diremehin seorang pembantu, seorang TKW cuma kerjanya di dapur aja. Ternyata kita juga mempunyai skill masing-masing kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kepingin menekuni skill kalian sukanya apa, belajar teman-teman mumpung masih di Singapura, bener kan guys? Masih punya gaji. Mumpung masih banyak gaji. Tapi kalau bicara tadi kayak hobi, kesenangan ini itu, yang paling pernah nggak kayak merasa aku harus stop nih, tahun ini aku harus pulang ke Indonesia, aku harus enggak sih. Aku 9 tahun pulang 1 kali aja. Oh, berarti dia enggak. Dia nggak mau Tapi aku pernah juga waktu di India Punjabi, 6 bulan sekali aku balik. Jadi aku nggak bisa ngumpul duit. Kenapa Soalnya harus dia balik di negaranya, aku juga harus balik. Oh, ada juga yang kayak gitu. Iya, jadi aku 6 bulan sekali aku harus balik. Iya, walaupun dia beliin tiket, beliin ongkos apa segala macam, tapi kan kebutuhan kebutuhan. butuh duit. Kita balik harus kayak tahu kan tetangga atau anak adik-adik, kakak-kakak. Jadi aku selama itu aku nggak bisa nabung sedikit doang. Soalnya kan bolak-balik mulu. Oh, sampai kayak ada juga yang kayak gitu ya. Aku nggak Ada. tahu malah. Terus yang Australian Chinese itu dia ngomongnya 1 tahun boleh nggak? Aku bilang kayaknya jangan dulu deh. Aku udah bosen bolak-balik. Iya, karena setengah tahun. Aku udah bosen, jadi aku ngomong 2 tahun aja lah, biarin nggak apa-apa gitu. Soalnya Iyalah. 6 bulan aku baru gajian 6 bulan, habis lagi balik. Berangkat lagi, habis lagi, ya kayak gitu. Jadi bosen. Ini kenapa sampai 9 tahun nggak mau pulang nih? Nggak tahu ini. Bukan nggak mau pulang. Males pulang. Kenapa nih malesnya? Biasanya kan teman-teman Ya kan kan aku dulu rindu rumah, pengen pulang Enggak, karena aku gitu-gitu. dulu datang ke sini pelarian. Pelarian. Guys. Gimana? Ya pelarian dulu ceritanya kan aku nikah muda. Oh. Terus punya anak. Terus kita cerai. Terus laki aku kan suka tukang pukul. Suka apa gitu. Terus kayak ya udah, terus habis aku pisah, ya anak masih kecil, aku nggak kerja. Terus otomatis kan kayak stres gitu. Terus ya jalan satu-satunya mungkin aku ke Singapura. Pertama aku ke sini tiap hari nangis, pengen pulang nangis. Iya, nangis, sama nangis, lah, pengen homesick pulang. aku juga. Disuruh bos ke pasar gitu kan, sambil balik dari pasar nangis, nanti nangis gitu. Tapi lama-lama ya udahlah gitu. Kita jalani Ya jadinya. udah jalan aja. Dulu anaknya umur berapa dia tinggal tuh? 3 bulan. Oh, kasihan. Aku dulu pertama kesini yang lagi itu loh, yang ada lagi orang Arab yang merkosa TKI Indonesia itu lagi rame banget. Iya, Aku lagi kesini booming-nya jadi itu. aku takut. Aku gimana? Aku takut banget Oh, sebenarnya. takut. Dari Ada pertama itu kali cerita. loh aku dari dulu, maksudnya aku pertama kali kerja ke Singapura. Oh ya. Ya nggak pernah ninggalin rumah, itu baru pertama kali ninggalin. Sama, aku juga. Oh ya. Masa Aku anak belum pernah masih- ada pengalaman ke negara lain, belum sampai pernah. di agensi itu yang di PT Indonesia gitu ya. Di sini aku masih nyusuin anak sampai aku waktu belajar bahasa kan, aku waktu itu kayak orang yang masukin aku ke PT itu kayak aku punya saudara gitu. Jadi aku ada kompensasi, aku boleh pulang. Pagi ke PT, sorenya pulang. Masa aku masih nyusuin anak kan. Iya, aku kasihan. Terus aku pas waktu kayak di tengah-tengah pembelajaran gitu kan, masih siang gitu kan. Di sini udah sakit, udah air susu udah basah. Aku masih ingat yang masa-masa di PT itu. Kalau pagi
harus bangun pagi-pagi terus. PT ku banyak itu apa tinggi. Saat setiap bangun bentol-bentol semua. Kalau aku badan. enggak, orangnya sering. Pokoknya 1 minggu itu ada yang kesurupan. Oh iya. Soalnya enggak sih? PT-nya itu dulu bekas orang yang dibunuh satu keluarga. Oh. Jadi Itu tuh PT mana tuh, serem banget. iya bener di Semarang itu. Hah, di Semarang? Oh. Aku di sono kalau mau kayak hari Jumat gitu aku udah jantungan. Pasti ada orang jerit-jerit di sono. Serem banget ya. Kamu dulu PT-nya mana? PT-nya dekat rumah aku aja kayak. Oh, Jawa cuman Timur aku, juga Jawa lah. Timur, tapi aku kayak dari rumah naik motor ke sana. Nanti sore. dia mah sore- enak. Soalnya Kalau Bunda itu PT-nya di Semarang. Hah? Iya, di sama Semarang. orang Riau, PT-nya Iya, di Semarang. PT-nya di Semarang. Lah, kok Kan bisa posisinya di Jawa. lah Tinggal Iya, kan ada keluarga di Pati. Juga kayak orang Bude membahaskan ke sana. Jadi kayak surat pindah gitu. Jadinya PT-nya juga lewat Semarang. Oh. Iya, Itu dulu. PT-nya dulu ketat banget, kayak nggak boleh yang megang handphone seminggu sekali. Cuman hari Minggu doang pas nggak belajar aja dibagiin handphonenya. Memang ketat. Emang Dan ya. waktu itu lama juga sih pengalaman, sedih sih. 5 bulan baru dapat majikan. aku Iya, 1 cuma minggu. 1 bulan. Oh ya. Itu aku Aku 1 minggu. 5 bulan. Loh, Yang enak 1 banget bulan. satu. Makanya aku pas belum bisa bahasa Inggris sudah terbang. Makanya aku bingung. Rezeki ya memang ya. Aku 1 bulan. seperti itu. udah 5 kayak gitu. bulan sakit-sakit di majikan. Tapi dulu gitu, di zaman-zaman PT. dulu ada entry test kan, masih ada entry Ada, test. kan? ada ujian juga Ada UJK. yang tes. Oh iya Udah kan. nggak ada ujian Aku nggak ada. Tahun berapa itu udah enggak ada? 2017 udah enggak ada. 2017 Aku udah ada nggak UJK. Aku Oh, ada juga. 2013. Terus pertama intertes aku gagalkan, aku kayak mau nangis itu. Terus keduanya oke berhasil, terus langsung dijemput sama bos. Itu kalau nggak berhasil gimana tuh Dibalikin. ceritanya? Dibalikin Iya. ke PT-nya. Iya. Alah, kasiannya. Terus ada kasus juga yang waktu itu kayaknya dia gagal intertes, sedangkan dia itu ada banyak utang di kampung. Dia gagal, dia bunuh diri di sono. Iya, aku pernah denger cerita kayak gitu. Maksudnya kalau yang aku denger yang dulu ada teman kita yang podcast juga itu dulu katanya nggak lulus entry test, terus dia dipulangkannya ke Batam. Iya betul. Terus di Batam tuh disekolahin lagi, nggak lulus lagi, terus dia harus Balik. bayar. mm-mm. Bayar Iya, Bayar, ganti rugi. ganti Karena rugi. harus ada ganti rugi. Tapi banyak banget teman-teman yang nggak lulus mungkin karena di PT-nya nggak sempet kayak belajarnya baru berapa minggu tapi belum pinter gitu. Dia banyak yang bunuh diri loh ternyata karena Nah. mungkin tekanan. Iya. Kalau itu. aku dulu 1 minggu langsung terbang, bosku beliin kamus, suruh belajar pelan-pelan, gak usah buru-buru. bagus. Aku dulu kesini nggak bisa bahasa Inggris, totally nggak bisa. Waktu di majikan yang jaga orang tua itu, majikanku itu Eurasian, dia mix gitu ya. Aku dia bagusnya dia bisa ngomong bahasa Melayu, tapi walaupun bahasa Melayunya nggak bagus, tapi dia bisa bahasa Melayu. Tapi kan aku diem-diem kayak mereka lagi ngobrol gitu, aku dengerin kayak, oh ini artinya gini ya. Oh ini artinya gitu ya. Oh ini gitu. Terus aku tiba-tiba diam-diam belajar merhatiin mereka Kayak diam-diam. yang Habis lebih- itu sekarang pinter gitu. Tapi kalau suruh ngobrol nggak bisa ya, kayak masih kayak kosakatanya masih Agak piku gitu. Tapi kalau aku marah ya, aku bisa ngobrol bahasa Inggrisnya lancar. Gitu. Atau aku marah bisa ngobrol bahasa Inggrisnya lancar gitu. dia kodamnya keluar. Nggak tahu kayak gimana tiba-tiba aku ngomongnya lancar gitu kalau aku marah. Kalau aku soalnya mungkin aku kan nggak bisa, terus kan jaga anak kecil, jadi aku ngobrol sama anak kecil itu kan. Oh Jadi- iya sih. Lama-lama pelan-pelan bisa. Udah kayak gitu tetanggaku juga Filipin, jadi dia ngajarin. Oh jadi no choice. Jadi karena dari lingkungan, dari lingkungan. karena setiap hari ngobrol itu jadi Tapi kalau itu lima bulan ya, berarti udah pinter dong enggak bahasa. juga. Tapi alhamdulillah majikannya walaupun orang Cina tapi bisa Melayu sedikit Melayu. bahasa Melayu. Walaupun Melayunya nggak bagus ya, tapi kita paham lah ya. Tapi dulu waktu aku pertama ikut orang Melayu pun aku bingung bahasanya, disuruh pusing itu kan apa ya gitu. Aku nggak tahu kalau pusing itu muter-muter, aku nggak tahu. Disuruh
disuruh ganti cadar katil itu kan spray kan, aku ngambil cadar. Beneran disuruh ngambil Halia, aku bingung Halia itu apa. Halia itu kan jahe. Terus aku buka kulkas, aku tengokin aja, apa sih Halia ya, apa sih ya Halia itu ya, gitu nggak tahu. Lucu banget. Bener nggak tahu. Ya begitulah aku. Untungnya aku dulu mau interview cuman kayaknya bukan rezeki aku. Jadi aku dapetnya kebanyakan Chinese sama mix Tapi aja. aku belum pernah dapat. Oh, malah Chinese malah belum pernah ya. Belum pernah. Oh, ini first time Chinese. Oh, Kayak yang family, pertama ya, yang itu. 6 bulan itu. Tapi aku belum pernah dapat Chinese aja. Kalau Indian mix family kayak Rumah bosku sekarang. banglo, 2 lantai, rumahnya gede. Iya sama aku juga. Tiga, Aku sekarang di Banglo. bangun jam 5, tidur kayak jam 12, jam 1 gitu. Padahal cuma 2 orang tua doang. Tapi sampai gitu Kamera keliling di rumah, semua Nggak kamera. ada, rumahku Jadi kita nggak nggak bisa gerak, kalau masuk kamar sebentar aja panggil. astaga. Harus belum jamnya Nggak tidur, belum nggak istirahat. pernah sih. Kok sampai gitu banget Ya, ya? makanya untuk di titik sekarang itu ada susahnya dulu ya, Iya, ada sakitnya pastilah. dulu. Bener, emang gitu. Ya jika sekarang dapat seperti ini, alhamdulillah ya. Mungkin kita Jalannya. nggak enaknya ya dulu susahnya kayak apa waktu pertama masuk ke sini. Dulu dari yang nggak punya off day, nggak boleh pakai pakai ini HP. itu, sampai sekarang dapat off day tiap minggu, public holiday boleh kesana kesini, boleh pakai HP, sampai boleh pakai kuku kayak gini kerja. Kalian waktu aku off day itu, aku kan nggak tahu naik MRT, naik bus. Aku cuma di orchard keliling-keliling. Nggak tahu balik. Aku dulu first time ya, kalau aku mau off day, kalau aku dapat off day, cita-citaku ya dulu first time kalau aku dapat off day, aku mau ke Paya Lebar. Tapi waktu aku dapat off day, aku nggak pernah ke Paya Lebar. Nggak pernah. Kalau aku first time holiday off day itu di bawah blok 1 hari. Nggak tahu kemana-mana, nggak mau kemana, nggak tahu punya teman, nggak takut juga mungkin ya. Ya udah di bawah blok. Ngapain, Itu Bun? keluarnya. Iya nggak ada, pokoknya bawa air minum sama bawa snack. Di bawah blok kan ada meja dan kursi iya. gitu. Ya udah. Duduk. Waktu itu off-nya kayak keluar juga kerja dulu kan, yang orang India itu aku kan jaga anak 3. Banyak banget Bu. Alhamdulillah sampai 6 tahun aku sama dia. Karena buat aku sih prinsip aku nggak mukul, makan cukup, Tidur istirahat cukup buat aku, gaji lancar. Aku pun Kalau mungkin kalau cerewet atau pelit-pelitnya juga nggak kebangetan juga Masih masih oke oke lah. lah buat saya. aku pun kalau minggu sudah di bawah sini, pun kalau minggu kadang keluar masih masak, masih bersihin rumah. Tapi bagi aku nggak apa-apa sih, soalnya dia baik gitu. Iya. Aku boleh masak, aku setiap ada event kayak di MSSI gitu kan, setiap latihan atau setiap apa, aku pasti masak, aku pasti bawa makanan. Enaknya itu di bos aku, iya bener sih, harus bersihin rumah dulu sebelum keluar. Tapi kan enaknya aku bisa masak sesukanya aku, mau makanan apa yang aku suka boleh masak. Wah, enak Gitu. banget Terus ya. kayak kalau aku ada masalah, aku bisa cerita sama dia. Kayak Udah kayak best friend Iya. juga ya jatuhnya. Aduh, jadi gatel banget. yang Jadi penting di sini aku tuh punya kayak- kamar ya, kayak aja punya privacy, punya kamar sendiri. Walaupun pagi off day disuruh bersihin rumah, aku ya nggak apa-apa, aku oke aja. Keluarga Iyalah, kedua iya. aja di sini kayaknya. Iya, jadi enaknya gitu ya. Maksudnya kita menganggap rumah majikan itu udah family kedua gitu. Iya, rumah kedua kita. Rumah kedua kita. Jadi membuat kita nyaman sendiri, dan keluarga majikan pun nyaman dengan kita juga kayak gitu. Aduh, sampai Dulu pernah ini apa banget. ya, aku jaga bayi. Aku jaga bayinya, kakaknya dianya suka sama aku tapi aku nggak mau. Udah kayak itu kan bosku kan masih muda, itu kan Buddha juga. Cuma jadi aku kayak bingung. Makanya aku cuma 2 tahunan aja terus aku balik. Oh loh, kalau enggak Kalau dikawin, Jadi maknya yang jaga. Pernah juga kayak gitu, cuman aku nggak mau. tapi macam-macam banget ya pengalaman teman-teman ini, dari yang ibaratnya yang susahnya, yang Susahnya ada, senangnya juga senangnya ada. juga ada, karena semuanya kan memang dari nol ya, kita Iya. dari nol. Bukan kalau orang sekarang kan kayak ngelihatnya
Enak banget aku sih. mau keluar negeri soalnya mbak-mbak sekarang tuh kan kayak di sosial medianya tuh kan bagus banget, itu nutupin ya susahnya di sini. cantik-cantik, glowing banget gitu, padahal nggak tahu tahu di susahnya belakangnya dulu, itu ya. mereka kayak Perjuangannya apa, itu. perjuangannya kayak gitu. Titik Kalau senang yang pasti sekarang ada. kayaknya enak deh, Tapi kan dapat ya, off day, benar-benar dapat satu bulan handphone. sekali. Itu pun kadang Iya. mereka Kadang kayak ada nggak yang terima. protes, kayak ada yang kenapa sih aku nggak dapat Iya. beda minggu. Dulu kalau masih tahun paling apa ya, yang paling terbaru 2017 banyak kok yang masih nggak punya HP. Oh iya. Pernah aku dulu nangis di tepi jendela pas hujan gitu. Keinget kan kalau hujan-hujan biasanya ngumpul sama keluarga. Terus kan kita kayak jauh, terus nggak ada HP gitu, kayak Sedih iya, banget iya, gitu iya, kan. gitu. Sekarang mereka udah enak loh, yang baru-baru udah dapet HP, udah Langsung. dapat libur Langsung 1 bulan off 1 day. kali. Soalnya MOM udah ngeluarin peraturan 1 bulan 1 kali harus off day. Bener, Dulu kita totally nggak ada. Aku Gaji juga juga masih kecil, sekarang mereka gaji udah 650. Aku Iya, dulu dari juga atas nggak megang lulus. handphone, cuman kalau Chinese New Year kan dapat angpau banyak kan. Aku selipin buat beli handphone. Diem-diem. Tahu nggak? Aku handphonenya kalau itu kan tak silent bergetar doang. Taruhnya di sini. Ini kan celana kan ya, ini kan celana terus pakai kaos yang oversize gitu. Diselipin di celana gitu. Terus nanti kalau main HP ke toilet, alasannya ke toilet padahal cuma di toilet doang. Ini makanya ke toilet lama-lama tuh main HP. Udah kayak gitu kalau dia bergetar gitu aku takut. Jangan bergetar terus. Ada yang telepon. Bener, mainnya di toilet gitu, nanti kalau kerja diselipin di sini, Iya. dikasih ke sini, diginiin kan nggak kelihatan. Astaga, sampai gitu lucu banget. Iya, itu kadang kalau kayak asik banget dulu ya. Kalau ngantuk banget kan, kadang dulu kan nggak ada istirahat siangnya. Kalau sekarang kan MOM udah ngeluarin peraturan 1 hari harus tidur di siang hari 1 jam. Kan Oh, ada peraturan ada gitu. kayak gitu ya? Ada. Dulu kan nggak ada. Dulu kalau aku ngantuk banget kan, aku alasannya pergi ke toilet. Tidur. Tidur di toilet. Itu tidur di toilet. Kalau aku enggak, kalau aku gosok baju itu tertidur. Aku offin dulu itunya apa ya, gosokannya, terus aku tidur sebentar aja. Kalau ada bos pulang kan itu kan pakainya gate-nya kan pakai remote. Kalau ada bunyi tek gitu, berarti bosku udah balik. Tapi aku kerja ya dari 2017 sampai sekarang nggak pernah ada CCTV di rumah. Oh wah, enak lah. Sampai sekarang ini rumahnya pada banglo lantai 3. Tapi nggak ada CCTV. Nah, itu plusnya lah itu. Bisa cheating. nanti kalau, tapi aku suka sih kalau kerja di kondo, kalau kerjaan udah habis mau jalan ke sini ada bos, mau jalan ke sana ada bos. Ke banglo, di banglo enaknya bisa petak umpet. Kalau Oh, bos di iyalah, bawah kita kita naik ke ke atas, atas. kalau bosnya di atas kita ke bawah. Aku dulu juga kayak gitu. Bisa nggak ya kalau aku di kayak apartemen kayak gitu, di kayak HDB gitu, ketemu lagi mukanya bos. Tahu-tahu enggak deh, enggak bosen, kayak enak aja, kayak friendly aja, kita duduk bareng ngobrol masalah apa gitu, Lebih, kayak sharing gitu. Aku dulu kan di Banglo juga, aku kayak males lihat bosku kayak enak banget gitu. Tapi sekarang enggak, Sekarang udah kayak temen aja gitu. Kalau balik dari off day pun ditungguin di meja makan. Tapi yang ini sekarang majikan gimana tuh? Setelah melewati majikan-majikan. Dia mah jangan ditanya, bagus. Alhamdulillah baik banget malah ya. Baik banget, support. Bahkan saya sekarang lagi belajar di AIDA, money management. Oh. Itu support dari bos, keinginan bos, dia yang nyariin, dia yang bayar, dia yang nyorong. Saya tinggal berangkat. Aduh, enak Alhamdulillah, banget. Itu rezeki Iya. banget ini, Karena teman-teman. Dia juga pengen, aku kan udah tahu makeup, juga tahu pengen di dunia bisnis dong, kayak kayak gimana manage uang gitu. Kenapa makanya dia mumpung kamu di sini, aku juga masih di sini. Akhirnya dia memikirkan saya untuk ke situ. Wah, bagus banget. Iya, suka. Maksudnya kita sebagai teman-teman semuanya itu, apalagi pendengar yang di luar sana, teman-teman BMI, kalau melihat teman-teman yang lain punya majikan yang baik, dapat nasib yang Masya Allah banget kayak gini kan, kita semua ikut happy gitu, ikut bangga, ikut senang. Tapi
jangan berpikir gimana dulu, segala sesuatunya yang sekarang udah didapat pun mereka itu ada prosesnya, dan prosesnya panjang banget, sakit banget, dan Iya. aduh bertahun-tahun ya untuk mendapatkan Iya, di posisi benar. sekarang. Yang penting intinya kuncinya cuman jujur aja. Jujur ya. Jujur Iya. terus kita terbuka. Iya. Mau kemana-mana mau ngomong. apa aja, mau ikut kegiatan. Waktu dulu aku yang tahun kemarin kan aku ikut Miss Indonesia Singapura kan, aku bilang sebelum aku daftar, aku boleh nggak libur aku ikut kayak gini? Gunakan untuk kegiatan Dia bilang, ini. ikut aja. Terus yang excited banget itu bukan aku yang finalisnya kan, tapi yang excited bukan aku, anak bosku yang excited. Dia yang bener-bener yang excited. Aku pulang, aku bawa kron, bawa sas semua kan. Dia yang nyobain jalan di rumah, muterin rumah pakai kron, pakai sas aku gitu. Beneran dia yang excited, ditata, difotoin Karena happy sampai di banget. Instagramnya dia itu ada fotoku. Oh, so sweet. Ada fotoku, fotonya sama dia, sama semua yang aku dapat. Dia Wah, benar-benar lucu. dia benar-benar datang yang supporter gitu. Oh, semuanya. sweetnya. Begitulah cerita kita. Ada sedihnya ya, mesti ada sedihnya lah. Kayak dulu off day aja kayak main pantau, main jam, keluar jam sekian, balik jam sekian. Setelah dikit aja kena umnya. Dari seperti itu. Dan sekarang dari pergi nggak lihat bos masih tidur, pulang bos sudah tidur lagi. Kita nggak ketemu. Enaknya di sono Enaknya dulu. di So sana. banget aku pertama off day juga nggak full kayak Kalau teman-teman. aku kan. sih masih ada batasannya, maksudnya pulang jam 9.30, jam 10 paling lambat jam 10. Tapi nggak apa-apa sih bagi aku, yang penting off day tiap minggu gitu. Sekarang ditambah lagi off day Saturday Sunday. Wah, lebih asik lagi. Tapi Nggak tahu mau kemana. mau kemana bingung juga. Kebanyakan off day-nya juga Iya, kayak kan. kemarin Iya, udah ke bosen. GB gitu kan, ke GB udah capek kayak hari ini. Kadang- Tadi aku keluar rumah aja tiduran, nggak mau keluar sampai jam berapa tadi keluar jam Kayaknya udah bosen ya. nggak tahu kemana. Iya kan udah bingung sendiri jadinya. Kan Soalnya kalau udah kalau terlalu sering. Tak gantiin aktivitas yang positif aja. Iya sih, harus kayak gitu Iya. ya. Apalagi selagi masih di Singapura, banyak sekolah-sekolah, Iya. banyak kursus-kursus, Kegiatan yang positif, cari-cari aja yang berpositif-positif ria nih teman-teman. Jadi ada ininya nggak sih, maksudnya dari teman-teman yang senior-senior ini pasti kan nggak mungkin dong untuk selamanya forever kerja di Iya, benar. Singapura ini. Ada kapan nih cita-cita akan berhenti, dan nanti ada bayangan apa nanti di Indonesia gitu? Belum tahu lagi. Kalau aku udah positif, udah planningnya udah mateng banget. Aku mau buka studio sama bakery sama laundry sudah. Wah, keren banget. Udah keren. Ya kalau aku sih belum ada gambaran sih. Ya untuk pensiun pasti ya. Tapi untuk saat ini masih semangat kerja, juga masih sangat semangat belajar. Ya satunya di rumah anak-anak masih butuh biaya. Masih biaya banyak lah. Dan di sini masih betahnya alhamdulillah punya keluarga baik. Jadi belum sama sekali belum pengen pulang. Nah, kalau aku nggak tahu mau apa ini, nggak tahu, belum tahu, soalnya anaknya juga masih kecil kan, masih butuhnya juga banyak, masih sekolahnya sekarang masih SD kelas 3, mau kelas 3 ya, mau kelas 3 butuhnya masih banyak, nanti SMP masih kuliah, tapi nggak tahu mau habis ini nggak tahu ya nikah atau kita nggak tahu. Tapi walaupun aku lagi. udah ibaratnya udah pulang, udah buka bisnis di sana, tetap aku kesini. Kangen Singapura dong, 16 Iya. tahun dong Iya. untuk cari rezeki ya di sini Iya, pastilah. makanya Sedikit banyaknya Singapura itu banyak kenangan. Makanya yang udah senior ini pastinya kalau udah pulang kamu pasti rindu banget Singapura. benar. Jadi untuk teman-teman nih semoga nanti kalau udah pulang, udah retire, semoga nanti kalau datang ke Singapura lagi bukan jadi pekerja tetapi jadi Usaha. visitor, dia jalan-jalan aja, mampir happy-happy dengan keluarganya. Amin. Oke, amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita hari ini cerita seru banget sampai lupa waktu. Kita semua thank you banget buat teman-teman yang nonton. Kita terima kasih banget semua buat teman-teman senior ini. Waktunya terbatas tapi masya Allah banget, seru banget sampai lupa waktu.
Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih sahabat BMI. Dah.